Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu adzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah duha Masjid Peseni Jawa Barat, juga para peserta i'tikaf, para mu'tafikin Masjid Peseni Jawa Barat. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan waktu, serasa baru kemarin kita mengharapkan hadir di bulan Ramadan, ya. Dan alhamdulillah, doa yang mungkin kita panjatkan mulai bulan Rajab, mungkin masuk bulan Rajab, kita panjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian menyampaikan usia kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, doa tersebut diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Tentu suatu yang mesti dan patut kita syukuri, suatu kenikmatan yang luar biasa. Tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita yang sama melantunkan doa yang sama dengan kita lantunkan, harapan yang sama bisa hadir di bulan Ramadan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah sudah memanggil terlebih dahulu, ya. Sekali lagi, sesuatu yang mesti dan patut kita syukuri, kita berada di bulan Ramadan ini. Tentu berharap kita mudah-mudahan segala amaliyah kita di bulan Ramadan ini, ya, saumnya, salat wajibnya maupun sunatnya, qiyamul lailnya, termasuk i'tikafnya kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, ya. Tentu dengan harapan pahala yang berlipat ganda. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan, ya, artinya kita seminggu lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada beberapa sumber, ya, kalaulah para sahabat, ya, mau berpisah dengan Ramadan itu mereka merasa bersedih, ya, bahkan ada yang menangis, gitu kan, ya. Kenapa mau berpisah dengan Ramadan, ya? Dan bahkan di akhir-akhir fase ketiga bulan Ramadan ini mereka senantiasa memanjatkan doa, ya Allah, sampaikan kembali, ya, aku ke Ramadan berikutnya, gitu kan, ya, senantiasa. Ada sedikit perbedaan dengan kita, Pak, ya. Kita nangis menangis sama, gitu kan, ya. Penghujung Ramadan teh, gitu kan. Cuman beda masalahnya. Kalau para sahabatnya mau berpisah dengan Ramadannya karena melihat keistimewaan Ramadannya, gitu kan, menangis tuh. Sok sieun, gitu nya. Tahun depan mah kita ketemu di Ramadan, ya. Kalau kita mah nangis teh can aya nanaon keur lebaran, eta bedana urang mah. THR can turun, gitu kan, ya. Gaji can turun dan lain sebagainya. Urang mah nangisna akhir Ramadan teh seperti itu, gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu, ya, amin, insya Allah.
para peserta i'tikaf ya. Baik, seperti yang diamanahkan oleh pengurus bahwa tema kali ini adalah manusia sebagai makhluk sosial yang tentu kita mesti tafakuri bersama ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui banyak sekali atau ada beberapa istilah yang Allah sebutkan terkait manusia di dalam Al-Quran ya. Pertama ada istilah nas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sehingga ada suratnya sendiri An-Nas gitu kan ya. Kemudian ada Al-Insan, ada suratnya sendiri ya, surah Al-Insan ya. Kemudian ada Bashar, manusia itu. Kemudian ada juga Bani Adam ya. Yang tentu keempat kata tersebut ada perbedaan dari sisi maksud dan tujuan serta fungsi dari manusia tersebut ya. Artinya mah sama manusia gitu kan ya. Tetapi ada penekanan khusus ya. Ketika Allah berfirman mengatakan manusia dengan kalimat insan ya, maka di sini adalah menurut mufassir dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi lengkap yang meskipun tetap tidak sempurna gitu kan ya. Di dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia al-insan ini dalam keadaan sempurna, takwim ya. Nah, mufassir mengatakan takwim di sini bukan dalam segi fisik gitu kan ya, tapi dalam segi hal pemikiran, akal. Bahkan kalau kita manusia ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa potensi kepada kebaikan ya, gorizah tadayun istilahnya ya. Sehingga dengan gorizah tadayun yang ada pada manusia, maka kemudian dititipi juga akal, maka manusia diharap bisa memilih ya, bahkan mengambil keputusan nantinya mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya tidak baik ya. Nah, itulah al-insan ya. Beda dengan makhluk yang lainnya begitu kan ya, binatang gitu kan ya, mereka tidak ada gorizah tadayun ya. Nah, akal tidak gitu kan, hanya insting saja yang mereka miliki gitu kan ya, nafsu insting yang ada pada mereka. Tapi manusia lengkapnya demikian. Sebab kalau bicara lengkapnya secara fisik punten ya, betul secara fisik juga kita ada kelebihan dengan makhluk yang lain, hewan misalkan. Tapi dari segi postur tubuh apa bedanya kita dengan kera, dengan si amang dan lain sebagainya gitu kan ya, yang mereka pun bisa berdiri dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, bahkan mereka punya kelebihan lain ya. So Pak Bu ya, kalau kita lihat monyet, si amang itu bisa gugulantungan ya, dina tangkal di satu tangkal ke tangkal yang lain teh dengan mudahnya gitu ya, ngegelayun loncat. Kalau kita bisa nggak bisa gitu namanya, nggak bisa kita mah, perlu alat kalau kita gitu kan ya, nggak bisa. Kemudian dari segi kekuatan fisik tenaganya kalah kita Pak ya. Sok Bapak urang gelut jeung si amang Pak urangnya tenaganya luar biasa gitu kan ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan gajah, dengan banteng, wah jauh kita ya dari segi tenaga. Kita ketika kurban merobohkan seekor sapi aja Pak durgengnya luar biasa gitu kan ya. Kalau tidak hafal tekniknya gitu kan ya, itu sampai direbuti oleh beberapa orang gitu kan ya, padahal hanya merobohkan seekor sapi ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu tekniknya seperti apa merobohkan sapi itu gitu kan ya. Nah itu. Kemudian ada juga Bashar ya. Bashar ini ya, ketika Allah berfirman mengatakan manusia dengan kalimat Bashar, maka yang dimaksud adalah Bashar secara fisik jasadiah ya, yang apa istilahnya secara biologis ya. Maka kita manusia ini secara biologis ya, artinya punya kebutuhan biologis ya. Kita perlu makan,
perlu minum gitu kan ya. Maka ada rasa lapar, ada rasa haus gitu kan ya. Perlu juga kita pasangan hidup gitu kan ya, perlu keturunan dan lain sebagainya. Itu sifatnya basar ya. Maka seorang nabi Rasulullah gitu kan ya, mereka sama basar dengan kita ya. Sehingga Allah berfirman, kul katakan wahai Muhammad, ini basyarum mislukum ya, aku ini adalah manusia seperti kalian, makhluk yang biologis gitu kan ya. Kalian makan, saya makan ya. Kalian butuh minum, saya pun butuh minum ya. Kalian beristri, saya pun beristri ya. Kalian butuh keturunan, saya pun sama butuh keturunan gitu. Kalian tidur sama, saya pun tidur gitu kan ya. Cuman kualitas tidurnya yang berbeda gitu kan ya, kita dengan Rasulullah. Nah, yang membedakannya apa? Hanya saja yuhi ilayya, aku itu diberikan wahyu, itu saja gitu kan. Secara fisik sama dengan kita, cuman bedanya yuhi ilayya, bahwa Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah ya. Kalau kita mah tidak gitu kan ya. Nah, kemudian selain itu ada juga nas, artinya sama manusia. Nah, maka penitik beratan eksistensi dalam nas kalimat ini adalah manusia sebagai makhluk sosial ya, makhluk sosial yang otomatis tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan kepada sesama manusia atau kepada makhluk yang lainnya gitu kan ya. Sehingga jauh hari ya, jauh-jauh hari ya, sebelum Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang zon politikon ya, artinya yang butuh ya, butuh yang lain, maka Al-Quran sudah mengatakan demikian gitu kan ya, bahwa kita tidak bisa terlepas dengan makhluk yang lain, dengan sesama manusia. Kita tidak terlepas dari lingkungan kita gitu kan ya, tidak bisa. Nah, inilah sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa manusia ketika Allah berfirman mengatakan manusia sebagai nas, maka eksistensinya manusia sebagai makhluk sosial gitu kan ya. Kemudian ada juga Bani Adam ya, kalau Bani Adam manusia sebagai keturunan dari Adam ya, sebagai keturunan dari Adam. Sehingga ketika ada seorang ahli yang mengatakan bahwa manusia ya dulunya berasal dari perkembangan kera, maka itu bertolak belakang ya dengan konsep Islam. Maka sehingga kita harus punya keyakinan, dan ini kita tanamkan kepada anak cucu kita, jangan sampai anak cucu kita termakan oleh teori Darwin tadi gitu kan, bahwa kita berasal dari kera ya. Kalau begitu monyet itu adalah nenek moyang kita ya, berarti orang teh monyet teh aki orang gitu kan, ini orang gitu, mungkin paman orang gitu, tidak bisa gitu kan ya. Kita mah manusia ya manusia, asalnya sebagai Bani Adam, keturunan dari Adam alaihissalam. Nah, itu sebagai pembuka ya terkait manusia ya. Kemudian Bapak sekalian ya, manusia ini kita ambil kiratanya saja ya, bahwa manusia ya, ketika kita mengatakan manusia, diri kita sebagai manusia, maka manusia ini terdiri dari gabungan bahasa Arab dan bahasa Sunda ya. Man bahasa Arab, sia ya, jadi manusia gitu kan. Punten ya, ini bahasa Sundanya kasar gitu ya. Man siapa Anda gitu kan ya. Man itu siapa, sia Anda gitu, jadi siapakah Anda gitu kan ya. Nah, maka kita gali ya. Nah, maka salah satunya tadi yang akan kita bahas, bahwa manusia, jawabannya adalah kita ini sebagai nas, sebagai makhluk sosial ya. Dan ini sudah apa istilahnya, sunatullah ya, qadarullah, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita itu adalah makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri ya, yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah,
Kemudian manusia itu, kata manusia itu tadi manusia, siapa Anda? Kemudian manusia itu adalah manusia, punten ya, manusia. Ma apa? Manusia, punya kamu. Ya, punya apa sih Anda gitu kan ya. Nah, jadi untuk menyadarkan kita gitu kan. Punya apa sih kita gitu kan. Tadi siapakah Anda? Yang kedua, punya apa Anda? Ya kalau kita tapakuri kata manusia ya, dari apa namanya kirata tadi, sadar Pak kita tuh ya, siapa sih diri saya gitu kan. Terus punya apa sih Anda gitu. Ketika yang kita punya sekarang ilmu, jabatan, ya kedudukan, gelar dan lain sebagainya, apa benar punya Anda gitu kan? Kan begitu ya. Sebab apa? Ya. Suatu saat semua itu akan hilang dari kita. Contoh, Pak, kita ketika masih menjabat, mungkin sebagai presiden, dibatasi hanya 5 tahun atau mungkin paling lama 10 tahun sekarang ya. Setelah beres 10 tahun jadi lagi presiden tidak? Tidak. Jadi presiden itu bukan punya saya, gitu kan ya. Gubernur dan lain sebagainya. Kita punya jabatan ya sebagai kepala dinas, kepala biro misalkan dan lain sebagainya, gitu kan ya. Suatu saat kita akan ketemu usia 58 tahun, punten, tekan kontraknya sudah habis, pensiun. Apakah kita sudah pensiun? Saya sebagai kepala dinas, saya sebagai kepala biro? Tidak. Kembali kepada masyarakat biasa. Saya seorang panglima, jenderal bintang 4, punten ada batasnya, gitu kan ya. Sudah masuk usia 60, punten, jabatannya tidak ada, bintangnya tidak ada lagi. Ketika hidup di masyarakat tidak bisa membawa jabatan. Saya sebagai panglima, saya berbintang 4 tidak bisa ya. Masyarakat pun akan mentertawakan dengan sendirinya. Ketika kita hidup di masyarakat, ketika sudah tidak ada jabatan itu, kita membawa jabatan kita ya, disengsirikan Paknya. Paling oke, si Bapak tadi sadar itu gitunya. Jangan-jangan begini kan begitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Terbatas. Ya. Bahkan ketika kita masih menjabat pun bagi Allah memudah menghilangkan semua itu ya. Sekejap. Mungkin apa namanya diberikan musibah oleh Allah. Ya. Hilang semuanya dengan sendirinya, gampang. Kita diberikan kekayaan, apakah memang punya kita? Ya. Kalau memang punya kita, ya harusnya kekal ada dalam pegangan kita, gitu kan ya. Tapi tidak kan. Ya. Bagi Allah mudah untuk menghilangkannya. Hanya hitungan detik bisa hilang, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiganya, manusia. Ya. Ada sesuatu pada diri manusia itu yang senantiasa dilupakan. Artinya kita makhluk yang senantiasa lupa pada potensi diri kita sendiri, kepada siapa diri saya, gitu kan ya. Kemudian harus dibanakan ya apa yang pada diri saya. Kita senantiasa melupakan, gitu kan ya. Nah, jadi dengan 3 kata tadi ya, manusia itu, insya Allah kita bisa sadar Pak ya, dengan 3 kata. Nah, baik, kita kembali kepada kita sebagai makhluk sosial ya. Kita sebagai makhluk sosial itu ya, sekali lagi kita makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya ya, apakah kehidupan sosial atau kita sebagai makhluk sosial itu sesuatu hal yang memang ada dan diadakan ya, atau memang ini sudah sifatnya fitrah, gitu kan ya, kita sebagai makhluk sosial ya. Kemudian yang nantinya kita berada di dalam lingkungan masyarakat, apakah bermasyarakat itu merupakan sesuatu yang bersifat fitrawi ya, atau fitrah atau tidak, gitu kan ya. Nah, pertanyaan begitu ya. Nah, atau memang ada kumaha gitu ya.
keadaannya seperti ini. Nah, mari kita berefleksi tentang diri kita, ya. Kita punya istri, Pak, ya. Istri kita hamil, ya. Ketika usia janin yang dalam kandungan istri kita ingin sehat, apakah cukup dengan usaha kita? Tidak bisa, ya. Kita butuh konsultasi kadang ke dokter ahli, ya. Itu sudah membutuhkan orang lain. Ketika istri kita mau melahirkan, apakah bisa melahirkan sendiri? Tidak, ya. Kita pun butuh dokter ahli, butuh bidan, ya. Butuh dokter ahli kandungan. Kita mungkin memanggil atau kita mendatangi bidan atau rumah sakit. Itu menunjukkan betapa kita tidak bisa berdiri sendiri. Ketika si bayi itu lahir, ya, merengek, nangis, ingin makan, ingin minum, maka dia butuhkan ASI. Tidak bisa si bayi neangan nyalira, gitu kan, ya. Nah, butuh ASI dari sang ibu. Betapa kita itu memang butuh orang lain, gitu kan, ya. Kemudian beranjak agak sedikit usia setahun atau dia bicara, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak, harus diajari, gitu kan, ya, oleh kita, orang-orang terdekat kita, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, keluarga besarnya, lingkungan masyarakat, yang akhirnya bisa seperti kita ngomong begini lancar, gitu kan, ya. Ingin jalan sampai lari bahkan dipapah oleh kita, gitu kan. Artinya betapa kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup berdiri sendiri, gitu kan, ya. Nah, sehingga muncullah teori-teori, ya, terkait manusia sebagai makhluk sosial ini, ya. Setidaknya ada 3 teori katanya yang mendorong manusia bergantung atau membutuhkan manusia yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah kekuatan di luar dirinya sendiri, gitu, ya. Nah, ini dalam teori ini hidup bermasyarakat merupakan sesuatu yang bersifat kebetulan dan tidak esensial menurut teori yang pertama ini, ya. Ini sifatnya disamakan dengan sebuah aliansi atau kerjasama antara 2 negara, ya. Ketika suatu negara, ya, mau diserang atau diserang oleh negara yang lain, ya, kemudian dia tidak punya kemampuan, maka dia butuh bantuan orang lain, negara lain, maka dia menjadikan negara ini sebagai satu aliansi, minta bantuan. Nah, ini menurut teori yang pertama, gitu kan, ya, bahwa ini sebagai satu kekuatan di luar dirinya sendiri, ya, sifatnya kebetulan saja, tidak esensi, gitu kan. Nah, yang kedua, ya, karena kemampuannya untuk berpikir dan membuat perhitungan, ya, ini lebih menitik beratkan kepada tujuan intelektual, ya, sebagai sesuatu yang bersifat intelektual, gitu, ya, bukan merupakan sesuatu yang sifatnya fitrawi atau fitrah, intelektual saja, gitu kan. Kita misalkan punya ide, ya, membuat perusahaan, butuh orang lain, gitu, ya, supaya bagaimana mengembangkan usaha kita ini. Nah, teori yang kedua seperti itu. Dan teori yang ketiga itu, ya, teori yang ketiga ini sesuatu yang ingin dituju, ya, ini atau dicapai, dan ini sifatnya menjadi fitrah manusia. Ini teori yang ketiga. Nah, ini teori ini menganalogikan kepada keluarga, gitu kan, ya, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Dulu kita masih bujangan, istri kita masih gadis, butuh kita, maka nikah kita, berkeluarga. Nah, keduanya saling membutuhkan, gitu kan, ya. Nah, maka
sifatnya fitrah. Ya kenapa? Karena tadi ya keinginan berpasangan itu merupakan fitrah manusia, gitu kan ya. Nah, maka menurut teori yang ketiga bahwa manusia sebagai makhluk sosial ini adalah sebagai fitrah manusia, gitu kan. Dan memang demikian, gitu. Jadi dari ketiga teori ini memang yang lebih cocok adalah bahwa kehidupan sosial ini, manusia sebagai makhluk sosial ini adalah merupakan fitrah bagi manusia, ya. Kemudian Bapak sekalian, mari kita lihat konsep dalam Al-Quran, ya. Di dalam Islam, gitu kan ya, kehidupan sosial ini diatur, gitu ya. Nah, jangankan dalam Islam, gitu ya, dalam tatanan masyarakat secara umum pun perlu aturan, gitu ya. Nah, maka dalam satu wilayah butuh pemimpin, gitu kan ya, bikin konsep. Tidak bisa hanya oleh sendiri, ternyata perlu tim, gitu kan ya. Negara misalkan, butuh seorang presiden, bagaimana sistemnya, ya. Maka dibikin, ya, awalnya dulu bikin semacam perkumpulan. Dari perkumpulan itu menyepakati si A harus jadi pemimpin, setuju semua, gitu. Terus sampai sekarang berubah, gitu kan ya, konsepnya harus dipilih melalui masyarakat, oleh rakyatnya, gitu kan ya. Nah, terus perkembangan gitu. Nah, ini di dalam tatanan kehidupan sosial secara umum pun perlu aturan, gitu kan. Apalagi Islam, ya. Di dalam Al-Quran merupakan satu konsep yang sangat sempurna, konsep yang luar biasa, ya. Di antaranya salah satunya adalah bagaimana mengatur tatanan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dan ini perlu kita renungkan bersama, gitu kan ya. Di antaranya tadi, ya, di pembukaan saya sampaikan surah Al-Hujurat, ya, Allah berfirman tepatnya di ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu kan ya. Wahai manusia, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya, min dzakari wa unsa, dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan telah kami jadikan kalian itu syu'uba, ya, dalam berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, ya, wa qabaila, dan bersuku-suku, ya. Lita'arafu, ya, tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain, ya. Kita jangan berpikir dunia di Indonesia saja, Pak, ya, yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau Indonesia itu, gitu kan. Kemudian memiliki 500 sekian bahasa, gitu kan ya. Kemudian 200 atau 300 sekian suku bangsa. Indonesia itu luar biasa kaya. Ini Indonesia saja, gitu kan. Bicara di Sunda saja, gitu kan ya. Antara Sunda Bandung, Cianjur, gitu ya, Banten, gitu kan ya. Sudah beda kan? Ya, sudah beda, gitu kan. Di Garut, mungkin Tasik, di Majalengka sudah beda, gitu kan. Kalau di kita yang namanya jempling itu apa? Sunyi, ya, sepi, gitu kan ya. Tapi kalau Banten jempling itu naon? Cengek, Pak, jempling. Cek orang Banten mah, gitu kan ya, gitu ya. Sehingga ada katanya dulu orang Bandung jadi guru ditugaskan di Banten, ya. Nyaram ka barudakna teh. Barudak jarempling, ya, awas isukan cenah aya kepala sekolah anjeun kudu jarempling, ya, di kelas teh. Besoknya Pak, anak-anak itu pada markal cengek, bingung tuh orang guru teh, orang Bandung teh, nah marawa cengek cenah teh, ibu iya jempling teh, cenah iya jempling teh, tuh bingung. Nah itu jadi beda tempat ternyata beda bahasa, gitu kan ya, luar biasa. Nah, Allah menciptakan sedunia, gitu kan, berbagai macam bahasa, gitu kan.
syu'uban, bangsa-bangsa, qabail, suku-suku bangsa, bahasa, gitu kan ya. Nah, tentu semua itu harus ada kerjasama, gitu kan ya. Maka tujuan tadi ta'arufu, untuk saling mengenal, ya. Contohlah, ada bangsa Arab, bahasanya pasti bahasa Arab, ya. Kita orang Indonesia kebanyakan tidak tahu bahasa Arabnya, ya. Tapi luar biasanya Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, ya. Orang teh bukan orang Arab, tapi alhamdulillah bisa baca Al-Qurannya, luar biasa, gitu kan ya. Bahkan bangsa-bangsa yang lain pun, gitu kan, disatukan terkadang dalam satu bahasa, disatukan dalam satu lingkungan, ya, dalam satu konsep. Nah, itulah maksud. Dan cuma dalam Islam Allah menekankan inna akramakum indallahi atqakum, gitu kan ya. Ingat, yang paling mulia di antara kita orang yang paling bertakwa. Artinya konsep bermasyarakat, yuk, ya, ikuti kaidah-kaidah Islam. Nanti kita bagaimana misalkan konsep bertetangga, ya, konsep bertetangga. Ini saya kira baru satu saja, gitu ya. Baru satu saja barangkali konsep bertetangga, gitu kan ya. Nah, kita manusia tadi tidak lepas dari makhluk yang lainnya. Ketika kita berada di satu wilayah, ya kita otomatis bertetangga, gitu kan ya. Siapa mereka yang tetangga itu, ya? Kalau menurut Imam Syafi'i, yang dikatakan tetangga kita itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan. Maka itulah tetangga kamu menurut Imam Syafi'i, gitu ya. Itulah tetangga kita, ya. Nah, kemudian secara prinsip umum konsep akhlak di dalam bertetangga, ya, Islam mengatur, ya, di antara lain adalah satu, ya, mesti kita menunjukkan keteladanan dalam bersikap, ya, artinya bersikap baik kepada tetangga, ya. Sebagaimana hadis dari Abu Syarih Al-Khuzaimi, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, gitu kan ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam sama sekali, ya. Artinya kita harus memberikan keteladanan, gitu ya. Ini tuntunan dari Rasul, gitu ya. Kalau kita iman dan percaya kepada hari akhir, sok berbuat baik kepada tetangga, ya. Fal yukrim doifah, fal yukrim jarohu, muliakan tetangga kita, ya. Jangan lalu kita dengan tetangga itu, istilah Sundanya pak aing-aing, gitu ya. Nah, bahkan saling menghujat, saling menjelekan satu sama lain, gitu. Nah, ini konsep bertetangganya sudah jauh dari konsep Islam, ya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, gitu kan ya, maka ucapkan perkataan yang baik, ya. Kalau tidak bisa, lebih baik diam daripada mengatakan sesuatu hal yang justru menimbulkan ketersinggungan orang, merasa sakit hati orang, ya, tetangga kita, ya. Ada apa namanya, perkataan kan ya, lebih utama tetangga sebetulnya daripada saudara, ya. Sok da anu apal itu ya kehidupan orang sehari-hari siapa? Tetangga, ya. Saudara kita sama adik kita kadang tidak tahu keseharian kita seperti apa, ya. Sehingga ketika kita ada musibah, siapa yang hafal duluan? Tetangga, Pak, ya. Dan siapa yang akan pertama memberikan bantuan? Tetangga, ya. Kita punya saudara beda tempat, gitu kan ya. Siap ketika kita terkena musibah, apakah tetangga kudu nunggu dulu? Saudara tidak. Tetangga langsung bereaksi, memberikan pertolongan, ya.
Ketika kita bahkan meninggal, tetangga langsung reaksi, diumumkan di musola, ya, takziah, diurusnya. Kadang kita selaku saudara sudah terima beres ya, datang ke rumah saudara kita sudah dikafani, bahkan mungkin sudah disolatkan, bahkan mungkin sudah dikuburkan, ya, tetangga. Ya. Makanya luar biasa jasanya tetangga. Ya. Maka konsep Rasul, muliakan tetangga, fal yukrim dhaifah, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, atau diam sama sekali. Jangan mengucapkan kata-kata yang sekali-kali menyinggung. Nah, dan perkataan sekarang kita tidak mesti dalam lisan, ya, tetapi jari kita, ya, sekarang itu kan, ya. Apalagi perkataan jari, ya, bisa sampai ke seluruh dunia, ya, tidak hanya tetangga yang terdekat. Maka hati-hatilah. Maka daripada kita ngetik atau nge-share hal-hal yang dapat menyinggung perkataan orang lain, lebih baik diam, ya, tinggalkan, diamkan jari kita, ya, diamkan HP kita, ya, jangan berinteraksi dengan HP kita kalau justru akan menimbulkan satu hal yang lebih banyak madorotnya, itu kan ya. Nah, kemudian bermurah hati, Pak, kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, demi Allah tidaklah beriman, ya, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, ya. Rasulullah sampai 3 kali mengucapkan demikian, wallahi, 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 ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud, ya. Maka Rasulullah bersabda, yaitu seseorang yang tetangganya tidak bisa aman dari gangguannya. Nah, itu Rasul sampai bersumpah menyebut asma Allah 3 kali. Betapa berarti ketika kita membuat sikap, membuat perkataan kita mengganggu keamanan dan kenyamanan tetangga kita, betapa sungguh Allah dan Rasulnya tidak ridho, ya. Betapa berarti ketika kita melakukan, tetangga kita tidak merasa aman dan nyaman oleh kita, oleh kehadiran kita, betapa dosa yang luar biasa, gitu kan ya. Nah, mari kita renungkan, gitu ya, sudah sejauh mana konsep kita bertetangga, ya, dengan tetangga kita, ya. Apakah lebih banyak memberikan rasa aman atau nyaman, ya. Nauzubillah, ya, ketika kita mengganggu rasa keamanan dan kenyamanan mereka, ya, terkadang tetangga itu mendoakan yang lain-lain kan, ya, mudah-mudahan si bapak itu segera gitu kan ya. Nah, minimal sing pinah ti dieu lah, gitu kan, riweuh aya di ya, lobangan nyerikeun hate, atau bahkan ujungnya geura cabut nyawana we, gitu kan. Ya, ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan pada semua telah meninggal bapak anu atau ibu anu, masyarakat alhamdulillah. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu, ya. Sehingga ketiadaan kita itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya. Ya. Kehilangan kita itu ditunggu-tunggu, kehadiran kita sangat tidak diinginkan oleh masyarakat. Naudzubillah, gitu ya. Berarti sudah penolakan luar biasa dari tetangga kita. Naudzubillah. Justru kita harus sebaliknya, ya. Kehadiran kita harus senantiasa ditunggu-tunggu oleh tetangga kita, ya. Kenapa? Karena kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangga. Bahkan terkadang kita bisa memberikan penyelesaian permasalahan yang ada di tetangga, gitu kan ya. Sehingga sangat tidak diinginkan kepergian kita, ya. Ketika kita pergi, mereka merasa bersedih, gitu kan ya. Ketika kita meninggal, mereka bisa bersedih, bahkan sering menyebut-nyebut nama kita atas kebaikan. Itu yang mesti kita inginkan, ya. Itu yang mesti kita lakukan, ya. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah menjenguk
ketika sakit, gitu kan ya. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5 ya, menjawab salam, kemudian menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendongkan orang yang bersin, gitu kan ya. Nah, ini menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika sakit kita jenguk ya. Kemudian dalam hal menjenguk pun ada adabnya, tata keramanya, gitu kan ya. Ketika yang kita jenguk itu sedang istirahat lah, lalu jangan kita berisik, kan begitu ya. Nah, sehingga terganggu dengan kehadiran kita, padahal dia sedang istirahat, gitu kan ya, dari rasa sakitnya. Nah, atau ketika pun dia sedang terbangun, lalu jangan sampai baik sikap maupun perkataan kita dapat menyinggung dia, gitu kan. Itu akan menambah rasa sakitnya. Nah, komo paku ayeuna nya punten pisan ya, urang teh nengok nu gering ya, baik di rumah sakit apa di rumahnya, tapi selfie diheulakeun aya namanya. Coba apa kalau kita sakit ya, lalu tetangga kita nengok teh malah selfie ya di hadapan kita, apakah kita tidak tersinggung ya? Ngan teu ngobrol gitu nya, cek urang teh ayeuna ngadoakeun kalau selfie, ge selfie teh parulang gitu, di share di grup, terus nengok bapak anu naon tujuan anak, gitu kan ya. Nah, kan ada tata krama tidak demikian gitu, sampai ke yang sakit ya. Berikan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan apa namanya, timbul pada diri orang yang sakit itu merasa sehat gitu ya, ingin cepat bangkit kembali, gitu kan ya. Yang memberikan perkataan yang demikian mendorong kepada orang tersebut supaya bisa cepat sembuh, gitu kan. Ulah tapi kayak mah bapakku naon, nyata ieu teh jantung teu debar kieu terus ya. Pak kade hati-hatinya kamari ge wargi abdi sami gitu, da tilami pak ngan sadinten ge langsung maot. Wah pak eta mah geus tetangga ge gitu nya, meureun tetangga ge naon ari sia ka dieu gitu nya, yang sieuna naon gitu kan. Tapi berdoa ya, kita jenguk, kasih kata-kata yang membangunkan, kemudian juga mendoakan, gitu kan ya. Kudu selfie, gitu kan. Kenaon selfie, gitu kan ya. Dan malaikat juga tahu, Allah juga tahu bahwa oh si A itu pernah nengok, gitu kan ya. Kudu selfie, ya. Dan Allah mah teu butuh selfie orang, ya, nggak butuh. Sudah di CCTV ku Allah, gitu kan ya. Nah, di antara hak muslim gitu, ketika sakit maka kewajiban kita adalah menengoknya. Kemudian tadi diantaranya ketika mengundang, penuhi undangannya ya, jangan saya ngundang teh males gitu ya, geus kabayang di jero lagi. Nah, selama dia tetangga kita apalagi seorang muslim, penuhi undangannya. Atau kita ngundang, jangan pilih-pilih ya, semua tetangga kita undang. Kadang kan kita pilih-pilih, hajat ya, menikahkan, pilih-pilih teman dan tetangga yang diundang teh, ya, anu bergelar, anu berharta, kadang gitu. Kadang anu rumah nagi sereot mah tidak undang kurang. Paling diundang ge, bu, ma, kabumi we nya. Nah, ma malah terkedah ka gedung, capek, kumaha we orang teh alasan, kabumi we. Tidak undang ke gedung, padahal sebenarnya dia ingin makan yang enak-enak sebetulnya. Mending kalau ke orang tadi diberi, gitu kan ya, makan yang enak, tidak gitu kan. Nah, terkadang kita seperti itu. Nah, kemudian mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga diri sendiri ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, bahwa tidak disebutkan iman. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi ya. Tidaklah dikategorikan beriman dalam artian tidak sempurna iman seseorang itu manakala dia ya tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Bisa dipahami bahwa keimanan kita bisa sempurna ya, atau di antara ciri kesempurnaan iman kita adalah manakala kita mengasihi, menyayangi, mencintai orang lain, tetangga sebagaimana kita mengasihi dan mencintai diri sendiri.
gitu kan ya. Nah, ini konsepnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya, gitu ya. Bahkan Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali, nah, di dalam kitabnya Al-Adab Fiddin, ya, beliau menjelaskan bahwa adabul jari, ya, ada isna asrota, ada 12 kata Imam Ghazali, ya, adab dalam bertetangga. Yang pertama ibtida'uhu bis salam, ya, memulai salam, ya, artinya ketika ketemu kita dengan tetangga kita ucapkan salam. Dan ketahuilah, orang yang pertama kali mengucapkan salam maka pahalanya sangat luar biasa. Assalamualaikum, sehat Pak? Assalamualaikum, sehat Bu? Gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah ibtida'uhu bis salam. Ini harus mengucapkan salam. Dalam hadis lain kan di antara kesempurnaan iman seorang itu adalah di antaranya ifsa'us salam, senantiasa menebarkan salam. Ya, assalamualaikum. Kalau kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim, ya. Kalau non muslim nggak usah. Selamat pagi, ya. Sehat Pak, mau kemana Pak? Gitu kan ya, dan seterusnya. Kemudian yang keduanya kata Imam Al-Ghazali, wala yatilu ma'ahul kalam. Jangan berlama-lama ngobrol. Ya, jadi ketika ketemu jangan lama-lama ngobrol. Satu, siapa tahu tetangga itu punya urusan, ingin segera, gitu kan ya. Mau nolak, gak enak kan begitu ya. Takut gimana perasaan kita, ya. Tapi orang itu nyerocos wae yo ke tetangga tuh. Gitu. Pak, mau kemana? Mau sini. Ayo Bapak, kerja tuh di mana? Gini. Ayo anak Bapak tuh ada berapa? Padahal si bapak lagi rusuh gitu kan ya, mau ke kantor gitu kan ya. Nah, ini kemudian yang lebih lagi, ketika kita sering atau terlalu banyak ngobrol yang ujungnya akan gibah gitu kan. Begitu ya. So, awalnya mah ketemu gitu kan ya, Pak mau kemana gini, lagi santai, santai, bilang di deh lah Pak, orang ngobrol lah duaan, asal mah ngobrolan naon, datang seorang ngobrol ujung-ujungnya kepada gibah gitu kan ya. Lain sebenarnya tadi ngarona dengan ayat duaan orang kemana lain kepada leg can gitunya ngobrolkan ada eta RT na cenah tegas tuh jadi kemana-mana gitu kan ya. Padahal tina awalnya ketemu ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali wala yatilu ya ma'ahu al-kalam, jangan terlalu lama ngobrol. Kemudian yang ketiga wala yaksiru alaihi su'al, jangan banyak bertanya, seperlunya saja. Assalamualaikum Pak, mau kemana Pak? Oh saya mau ke pasar. Oh monggo silakan Pak, mudah-mudahan lancar jalannya Pak ya. Mau kemana Pak? Mau kerja. Oh silakan Pak, fi amanillah gitu kan. Ini mah mau kemana Bu atau Pak? Mau ke pasar. Mau beli apa Pak? Mau berapa kilo Bapak belinya? Wah Pak gitu kan ya. Nah itu akan mengundang aib gitu kan ya, mengundang aib nantinya kita akan si bapak benghar eta meuli dagingan sakilo gitu, ku urang atunya nu biasa meuli teh 2 kilo sekali gitu kan ya. Nah ujung-ujungnya akan begitu gitu kan. Nah maka wala yaksiru alaihi sual. Kemudian ya'uduhu fi mardihi, tadi adalah nengok kepada tetangga yang sedang mengalami sakit. Nah tadi sudah bahas. Kemudian wa yu'zihi fi musibatihi, ya. Yang kelimanya adalah takziah ketika tetangga kita mengalami musibah. Musibah apa saja gitu ya. Musibah kematian gitu ya. Musibah terkena musibah longsor, banjir atau lain, kita takziah ya kepada tetangga tersebut. Kita doakan mudah-mudahan tetangga kita yang kena musibah itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan mudah-mudahan ketika musibah berupa bencana ya, kita doakan mudah-mudahan dapat diganti lagi oleh Allah ya.
yang setimpal atau bahkan melebihi, gitu kan ya. Doakan juga supaya diberikan kekuatan iman, ya, agar dia sabar menerima musibah tersebut. Ya, ketika meninggal kita doakan dulu almarhum atau almarhumahnya, kemudian doakan juga keluarga besarnya, ya. Kemudian wayahnihi fi farhihi, ya. Ketika tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, kita mengucapkan ikut bahagia pula. Jangan sebaliknya, gitu kan ya. Kunaon Pak, kasih Bapak itu segala menci. Geuleuh tuh si eta, karek kamari. Karek di bawah saya itu gaweuna teh. Nah, ini jadi atasan saya deui, gitu kan ya. Bukan sebaliknya kita memberikan selamat Pak, alhamdulillah ya, Bapak diberikan jabatan, Bapak jadi atasan ya, siap membantu Pak mensukseskan tugas Bapak, gitu kan ya. Nah, bukan seperti itu. Atau punya rezeki beli kendaraan dan lain sebagainya, gitu kan ya. Selamat Pak, alhamdulillah Bapak sudah dapat kendaraan, kemarin motor sekarang mobil, mudah-mudahan suatu saat saya bisa ikut numpang Pak. Ya, kita doakan Pak. Wayahnihi fi farhihi wa yatalattafu liwaladihi, ya, wa abdihi fil kalam. Lemah lembut dalam bicara kepada anak tetangga kita Pak, termasuk juga kepada pembantunya, ya. Kenapa? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan karena anak dan pembantu ini, ya, istilahnya apa namanya, derajat sosialnya di bawah, gitu kan ya, di bawah statusnya. Nah, sehingga perlu kita memperlakukan mereka itu dengan lemah lembut dalam perkataan misalkan, ya. Kan tidak mungkin kita memperlakukan kepada anak-anak seperti hal kepada orang dewasa, ya. Kan kadang kita dengan mimik, ya, apa istilahnya, dialek juga ke anaknya. Ade lagi main ya, sok main ya, tapi tolong ya jangan ribut, gitu ya. Bapak lagi ngaji ya, nah gitu kan ke anak-anak mah, ya. Ulah disarwakeun kan gitu ya. Kenaon dek di dia kemain tong ributnya, anak-anak kabur Pak, ya, sieun kena urang. Wah, si bapak galak, gitu kan ya. Nah, jadi ke anak-anak menurut Imam Al-Ghazali harus demikian. Wa yatalattafu, ya, liwaladihi, ya, wa abdihi fil kalam. Kemudian wa yasfahu an zallatihi, gitu kan ya. Selanjutnya adalah memaafkan kesalahan ketika kita salah ucap, ya, atau tetangga kita salah ucap. Nah, kita maafkan Pak. Merenti dihaja tadi itu, ya. Kita misalkan sedikit tersinggung oleh ucapannya, kita maafkan cepat, ya. Sebab siapa tahu dia tidak menyengaja, ya, keceletot, gitu kan ya. Kita maafkan. Jangan kita perpanjang malah, gitu kan ya. Jangan kita perpanjang. Karena itulah ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah wal akifina, mau memaafkan, wal afina aninnas, wal afina aninnas, mau memaafkan atas kesalahan manusia yang lainnya. Ciri orang yang bertakwa, ya. Orang yang memaafkan luar biasa, gitu kan ya. Dan memang ini berat memang kita rasa, gitu ya. Ketika kita sudah merasa sakit oleh tetangga kita atau oleh orang lain, ketika orang lain meminta maaf kepada kita, terkadang kita tidak mau, gitu kan, tidak mau memaafkan, ya, mau dimaafkan, ya, gitu kan ya. Bahkan kita kadang keluar ucapan sampai 7 turunan mau dimaafkan, gitu kan ya, saking nyeri. Terkadang kita seperti itu menyumpahinya, ya. Atau kalau ada masalah terkadang kita mewanti-wantinya, lamun lain Ramadan, nah gitu kan ya, mun lain Ramadan si bapak eta geus dikumaha aku saya, keun engke geus Ramadan mah tingali. Nah, karena gitu ya. Kita bisa menahan tuh karena Ramadannya. Beres Ramadan kadang ngambek luar biasa, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian wa mu'atabatuhu birifkin inda hubwatihi, ya, yaitu
menegur secara halus ya ketika tetangga kita berbuat salah. Jangan dengan penuh emosi ya, tapi dengan penuh kehalusan ketika menegur ya. Maaf Pak ya, Bapak jangan ngobrol di sini ya, saya tuh sedikit terganggu. Enak kan Pak ya? Atau maaf Pak ya, sebaiknya Bapak membunyikan klaksonnya pelan-pelan Pak, gitu kan ya. Atau tolong itu knalpotnya ya diganti kalau bisa gitu. Jangan lalu langsung emosi, itu akan menimbulkan permasalahan berikutnya. Kemudian wa yaghuddu an haromatihi ya, menundukkan pandangan kepada istri tetangga kita gitu ya. Jadi kalau kita lewat atau ketika kita bertamu gitu kan ya kepada tetangga kita, teman kita ya, jaga atau tundukkan pandangan kita kepada istrinya ya. Bisi kadang ada istilah kan naon gitunya, rumput tetangga mah sok leuwih hejo cenah daripada rumput sendiri gitu kan ya, bisi begitu gitu kan. Maka wayagudu ya, tundukkan ya pandangan kita. Wa yu'ayyinuhu inda sirhatihi ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertolongan ketika dibutuhkan ya. Jangan nunggu komando dulu ya. Dia butuh pertolongan, segera tolong oleh kita, jangan nunggu komando itu kan ya. Kemudian yang terakhir ya, wala yadimun nadro ila khodimatihi ya, jangan lalu kita berlama-lama memandang ya, pandangan mata kita kepada pembantunya yang perempuan ya. Komo pembantu terada herang gitu kan ya. Nah, kita orang berharta ya, si pembantu teh gitu kan ya. Nah, ini kata Imam Ghazali diantaranya wala yadimun nadro ila khodimatihi ya. Jangan lama-lama ya, ketika pembantu nyugihin minuman atau makanan kepada kita, tong ditutup kurang tengah gitu ya, jangan ya, jangan. Nah, seperti ini 12 ya, ada adab kita berakhlak dengan tetangga kita ya. Nah, ini baru kehidupan tetangga Pak ya. Nah, belum kita dalam dengan tetangga dan yang lainnya sebagai dalam bermuamalah ya, ketika kita jual beli gitu kan. Ini hak kita menawar ya, menawar harga gitu kan ya. Di sisi lain hak kita ketika sebagai penjual kita menentukan harga gitu kan ya. Tapi mari kita hormati pembeli kita ketika menawar. Sebaliknya kita pun ketika pembeli punya hak menawar, tapi jangan sampai keterlaluan. Pak sabaraha sakilo na ieu teh dukuh teh gitu kan. 25 Pak. Wah, 25 5.000 meureunnan tuh jero eta nya gitu. Bari jeung si teh sok 5.000 ayo ngasaan gitu nya, ngasaan leuheung ngasaan teh hiji dua gitu kan, tanpa izin deui gitu kan ya. Nah, ini ada sebuah cerita, ada kisah dulu seorang ulama ahli sufi Ibrahim bin Adham ya. Ketika musim haji beliau berangkat menunaikan ibadah haji ya. Di sela-sela beliau sudah selesai melaksanakan ibadah-ibadahnya di Masjidil Haram ya, dia pergi ke sebuah toko kurma untuk membeli kurma ya. Dia membeli, si penjualnya menimbangnya. Nah, tiba-tiba ada kurma yang tergeletak di bawah ya, dua butir kurma. Lalu dia mengira bahwa itu adalah dari batang kurma yang ditimbang oleh si penjual. Maka tidak panjang pikir dia masukkan ke dalam kantongnya ya. Singkat cerita ya, dia pulang ke penginapannya dan
makan ya semua kurmanya, gitu kan ya. Nah, kemudian tidak tahu menau ya, ada dalam hatinya terbersit ingin sekali ke Baitul Maqdis ya. Ada Ibrahim bin Adham ini orang Irak Pak ya, orang Irak. Dia berkunjung ke Mekah, dari Mekah ada keinginan ingin ke Baitul Maqdis gitu kan. Nah, maka dia pergi, singkat cerita ya, ke Baitul Maqdis ya, di tempat yang suci ya, di Masjidil Aqsa. Beliau berdoa kepada Allah, kemudian ibadah ya. Wallahu alam dari mana suara tersebut. Dengan izin Allah dia mendengar suara sayup-sayup. Ada dua suara yang sedang berkata-kata. Yang satu mengatakan, lihat, itu Ibrahim bin Adham, seorang yang ahli ibadah ya, seorang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang satu lagi menimpali, betul, tapi sekarang tidak lagi, katanya, tidak lagi seperti itu ya. Nah yang satu lagi menimpali, kenapa memang dengan Ibrahim bin Adham itu ada apa ya? Kata yang satu menimpali, nah ini gara-garanya mah dia makan 2 butir kurma yang bukan miliknya gitu. Serta merta Ibrahim bin Adham setelah menyelesaikan ibadahnya terperanjat, dia kaget ya. Dia teringat, Masya Allah, astagfirullahaladzim, jangan-jangan kurma yang saya makan itu kemarin yang 2 butir itu memang bukan hak saya gitu kan. Lalu dia terperanjat dan cepat-cepat berangkat lagi ke Mekah. Padahal Pak, dari Palestina ke Mekah itu dulu perlu waktu perjalanan itu sekitar 2 bulan ya. Kalau sekarang cepat ya, jaraknya kurang lebih sekitar 1000 kiloan gitu ini, dari Mekah ke Palestina. Zaman dulu perlu berbulan-bulan, cepat ya. Dia apa yang dituju? Mencari toko yang dia sempat beli kurma itu ya. Akhir singkat cerita, dia datang ke toko itu, ada seorang anak-anak ya, pemuda lah, tidak terlalu anak, pemuda yang sedang menjadi pedagang di sana. Nah dia penasaran, wahai pemuda gitu kan ya, orang tua yang kemarin saya itu dulu beberapa bulan yang lalu sempat beli kurma di sini. Kalau dulu itu ada orang tua di sini tuh, kemana sekarang? Oh, dia sudah meninggal, Tuan, katanya. Sebulan yang lalu sudah meninggal, katanya. Oh, sudah meninggal. Lalu anak muda ini siapa? Oh, saya ini anaknya, gitu. Nah, lalu ada apa Pak? Menanyakan bapak saya, gitu. Jadi sampaikan bahwa dulu saya itu begini-begini, ya. Tolong ya, anak pemuda, tolong diikhlaskan 2 kurma itu, supaya diikhlaskan. Nah, kata si pemuda itu, insya Allah saya ikhlaskan Pak ya. Saya ikhlaskan, tapi tidak tahu kalau ibu saya, oh ibu Anda masih ada, artinya istri si bapak masih ada. Artinya kata Abdul, oh kalau demikian saya harus ke ibumu, yuk antar saya ke rumah. Singkat cerita datang ke rumahnya dan menyampaikan permaksudannya kepada si ibu pemuda tadi, dan ibunya memaafkannya. Ya, saya maafkan, saya ikhlaskan itu, gitu kan ya. Nah kemudian kata Ibrahim bin Adham, ibu punten, kalau ibu tuh punya anak yang lain selain pemuda ini? Ya ada, banyak anak saya, gitu kan. Di mana saja Bu Pak? Bu, katanya. Di anu. Waduh, jauh-jauh juga ya, katanya. Tapi itulah Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli suku. Dia cari masing-masing anak dengan diantar oleh pemuda tadi, gitu kan ya, anaknya, saudaranya. Sampai akhirnya alhamdulillah mengikhlaskan. Ya, arti ya, sehingga dia ketika berdoa dengan izin Allah kedengar lagi suara yang tadi, gitu ya. Nah, sekarang Ibrahim bin Adham sudah kembali, gitu ya. Dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Doa-doanya akan dijabahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Pak, gitu kan ya. Itu sifatnya hal yang halal tidak, haram tidak, gitu kan ya.
tapi seperti itu. Itu kan. Ibrahim bin Adham sampai seperti itu. Dan usaha untuk mencari keikhlasannya luar biasa. Sopamun urang, kumaha, ya. Tadi orang mau beli rambutan, sudah menawar, minta nyoba gitu kan ya, ngerasain rambutannya, bahkan tidak cukup hanya 1 butir ya. Begitupun duku dan lain sebagainya. Mending kalau ridho ya si penjualnya, kalau tidak betapa di kita itu sudah banyak hal-hal yang bertentangan. Nah ini artinya sebagai bentuk refleksi kita, muhasabah kita gitu kan ya, bahwa kita sebagai makhluk sosial ini apakah sudah sesuai enggak dengan aturan gitu ya. Jangan-jangan justru kita mah banyak bertentangannya gitu kan ya. Nah jadi ini baru konsep bertetangga saja, belum konsep yang lainnya kan ya, banyak gitu. Bagaimana dalam kehidupan berpolitik kita gitu kan ya, bagaimana ketika bertamu ya, bagaimana ketika kita bersahabat ya, berteman, kemudian bagaimana ketika kita memperlakukan pembantu kita, pekerja kita, kalau kita memang sebagai pimpinan bawahan kita, bagaimana kita memperlakukan pimpinan kita, bagaimana kita memperlakukan bos kita kalau kita memang bawahan, kalau kita memang adalah pekerja gitu kan ya. Nah seperti itu, jadi sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, karena waktu gitu kan ya, saya kira sebagai pemaparan barangkali cukup sampai di sini dulu. Barangkali tadi ada yang ingin ditanyakan dari jamaah, mangga dipersilahkan. Kita sifatnya berdiskusi saja gitu kan ya. Ada waktu kurang lebih 30 menit Ustaz, atau berapa menit? 15 menit, ada waktu sekitar 15 menit. Mangga silakan, atau bahkan tidak hanya pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu ingin menyampaikan pernyataan pun mangga silahkan gitu. Mangga silahkan Pak Bu, Bapak barangkali ada yang mangga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon benar Pak. Pak agak maju Pak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pelaksanaan sholat duha, Pak Ustadz. Iya. Kira-kira ada doa khusus untuk doanya itu. Sholat duha. Sholat duha. Oh iya. Gitu, Iya. gitu. Ya. Para ulama kan ada doanya Bapak ya. Paling sekarang mudah lah, bisa dilihat di Google pun ya, itu ada kalimat doanya, Allahumma inna doha'a doha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwatuka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka gitu ya. Kemudian kita memohon rizki kepada Allah ya, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu Pak ya, ada memang gitu kan ya. Tapi kalaupun memang tidak hafal, sekali lagi doa mah suatu ibadah yang bebas Pak ya. Mau pakai bahasa kita gitu kan silahkan, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mangga. Intinya kita berdoa kepada Allah gitu kan ya, mangga silakan doa apapun. Atau saya mah tidak apa doa itu mah gitu, tapi ada doa yang lain, mangga silahkan ya gitu Pak. Mangga sami-sami, mangga Bapak agak maju Pak, ininya kabelnya kurang mendukung ya, kurang panjang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa sebutan manusia atau bahasa orang nama sebutan jalma itu ada nas, ada insan, ada basar, ada bani Adam. Ya. Nah pertanyaan saya untuk kaum primitif Pak,
untuk kaum primitif itu kan mereka tinggal di hutan-hutan, kehidupannya ya masih gobal-gabel gitu Pak. Nah itu kalau yang bangsa di kaum naga mungkin udah ada adat yang mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai manusia atau jalma. Nah, bagaimana itu hukumnya orang yang primitif yang wujud fisiknya persis seperti manusia, tapi kehidupannya karena di hutan belantara, jadi seperti kayak binatang-binatang lain. Apakah mereka dikenakan hukum sebagai manusia atau sebagai binatang? Demikian pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, betul Pak, dulu ke Pusdai ada kunjungan dari Sulawesi kalau nggak salah ya, dari pemerintah kota Parepare itu kalau nggak salah, atau mana saya lupa lagi ya, dan pengurus MUI-nya ya. Mereka mencari metode katanya ya, bagaimana menangani manusia seperti yang Bapak tanyakan tadi. Memang katanya di kami Pak ya, katanya di kabupaten kami ya masih ada gitu kan ya, manusia hutan itu masih ada gitu kan ya. Nah, bagaimana katanya memperlakukan mereka gitu kan ya. Ya sementara kita kan punya kewajiban katanya untuk berdakwah gitu kan ya. Nah, pertanyaan Bapak tadi ya, apakah mereka dihukumi sebagai manusia gitu kan? Ya mungkin secara fisik atau secara ini ya, perlakuan kita ya perlakukan dia sebagai manusia gitu kan ya. Perlakukan mereka sebagai manusia layaknya kita ya. Akan tetapi terkait hukum-hukum kewajiban gitu kan ya, maka sebetulnya ya mereka belum terkena kewajiban-kewajiban dalam konteks syariah lah gitu ya. Akan tetapi kewajiban kita justru yang harus mendakwahi mereka gitu ya, memberikan pencerahan kepada mereka ya, karena kata Rasul kan rufi'al qalam ya, qalam itu diangkat dalam artian tidak akan ditulis menjadi suatu perbuatan dosa ya, manakala diantaranya satu tidak tahu gitu kan ya, kedua tidak sengaja ya, kemudian ketiganya lupa, keempatnya dipaksa gitu kan ya. Tidak tahu ya, mungkin mereka seperti itu karena tidak tahu gitu kan ya. Kenapa tidak ada yang memberitahu masalahnya gitu kan ya. Semoga Pak ada yang di belakang, mangga silakan Pak, satu aja lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mengenai silaturahim untuk Betul. generasi muda sekarang, generasi Betul. Z. Saya punya anak SMP. Betul. Jadi zamannya kita sama zamannya anak sekarang itu mungkin agak sedikit perbedaan ya. Betul. Ketika mau disuruh kita nyuruh anak itu untuk bersilaturahim, yang paling dekat aja ke pamannya atau ke uanya gitu. Dia tuh lebih berpikir sebagai anak muda yang berpikir, ya kalau kita udah dekatin dia, kemudian dianya responnya gitu-gitu aja, suatu saat disuruh kedua kali atau lu ogah gitu Pak, enggak. Betul. Dari tuntunan Islam tuh gimana ya menghadapin anak-anak seperti itu zaman yang sekarang yang tidak bisa dipaksa, kemudian memang ada timbal baliknya gitu, mendapatkan reaksi dari orang yang mau kita silaturahimnya. Anak sekarang kan cenderung lebih sensitif ya, betul, lebih berpikir gitu. Jadi kadang-kadang kita orang tua tuh bingung nyuruh dapat penolakan dari anak, tapi alasannya juga logis gitu. Ya, betul. Tuntunan Islam itu gimana Pak Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya dengan yang sepengetahuan saya Pak ya. Jadi kan dalam konsep itu ada mengajar, ada mendidik gitu kan ya. Kalau mengajar mungkin hanya sebatas memberikan ilmu saja, sudah saja gitu kan ya.
nantinya kadang ya dibubuhi dengan suruhan gitu kan ya. Tapi kalau mendidik beda gitu kan ya. Selain memberikan ilmu, tetapi ayo gitu kan ya kalau mendidik mah. Nah, untuk menjaga silaturahim minimal kita dengan kerabat kita saja gitu ya. Nah ini penting Pak, betul gitu kan ya, supaya memang terbiasa dengan anak-anak kita mau bersilaturahim dengan keluarga besar kita. Bagaimana caranya? Di antaranya harus kita ajak Pak, bukan hanya menyuruh, tapi yuk ke si om, yuk kita ke tante ya, yuk ke nenek, yuk ke kakek ya, yuk kita ke si uu gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah mohon maaf ya, ini sebagai tahadus bin nikmah saja Pak ya. Orang tua saya dulu begitu Pak ya, ketika mendidik anak-anaknya termasuk saya gitu kan, kalau mau kemana-mana pun gitu kan, kalau itu sifatnya hanya silaturahim gitu ya, senantiasa dibawa Pak anak-anak ya, jangankan ke kerabatnya gitu kan, atau ke saudara ya, ke teman dia saja senantiasa dibawa gitu kan ya. Apa tujuannya? Dulu mah kita hanya mikirnya senang-senang saja gitu ya, tapi setelah berpikir kesini wah luar biasa ternyata gitu kan ya. Supaya apa? Supaya jalinan silaturahim tetap kuat gitu kan ya. Jangan sampai istilah orang Sunda mah parumun obor Paknya ya, artinya terputus saja silaturahim itu hanya sampai ke kita gitu kan ya. Ya terkadang kita tadi sudah menjas, oh, anak ayeuna bareda gitu kan ya. Nah tapi yang lebih penting adalah kita sebetulnya, yuk mengajak anak-anak kita ya, ini teh paman kamu, ini teh bibi kamu ya, ini teh keponakan kamu, ini sepupu kamu ya. Istilah orang Sunda mah biar teu paekeun obor gitu kan ya, paekeun obor ya. Salah satu diantaranya nanti Pak akan kita rasakan ya, ini diantara sekian banyak adab kepada orang tua ya, ketika orang tua itu sudah meninggal ya, salah satunya selain daripada mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menjalin silaturahim dengan siapa? Dengan kerabat orang tua kita dan dengan orang yang biasa orang tua kita bersilaturahim dengannya. Nah kalau kitanya silaturahimnya hanya kita saja gitu kan ya, atau di bawah hanya sekali gitu kan ya, kesannya tidak diajak-ajak lagi anak kita, kesannya lebih hanya kita saja gitu ya, mereka akan asik dengan dunianya sendiri memang Pak ya, akan begitu. Nah itu salah satu tipsnya Pak ya yang saya ketahui, dan memang itu diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, cucu-cucunya ya Rasul itu Hasan Husain senantiasa dibawa gitu kan ya, ini ke Abu Bakar, ini ke Umar, ke siapa senantiasa dikenalkan, dibawa bahkan dalam halakoh gitu kan ya, bahkan dalam undangan-undangan gitu ya. Punten misalkan bagi kita yang suka ada doa bersama tahlilan misalkan ya, bawa anak-anak itu bukan apa-apa ya, untuk membiasakan hidup sosialisasi ya dengan tetangga. Jangan jadi nantinya orang-orang yang individualis gitu ya, yang sibuk dengan sendirinya sih. Apalagi sekarang memang Pak beda jauh sekali gitu, apalagi dengan hadirnya medsos, mereka lebih asik. Jangankan dengan di luar, di rumah saja terkadang gitu ya, Paknya teh keur wariridan hararusu gitu kan hari dengan HP-nya masing-masing, anak bapak ibu gitu kan ya, kadang nonton TV gitu kan ya, yang pada arasik gitu kan ya, tidak ada komunikasi. Jangankan sekali lagi, jangankan dengan yang lain gitu kan ya, dengan kerabat, di tengah-tengah keluarga saja terkadang zaman sekarang begitu godaannya ya. Nah makanya muncul itu dari kita ya, kita sudah punya pengalaman kan Pak ya, kita punya pengalaman zaman dulu mah begini ya, yang baik-baiknya yuk kita tanamkan ke anak-anak kita, begitu Pak barangkali ya. Mohon maaf barangkali kekurangannya, itu yang selama ini saya ketahui Pak ya.
Itu barangkali Bapak-Bapak sekalian, karena waktu sudah cukup mungkin Ustaz ya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua, dan tentunya tidak hanya sebagai ilmu, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjalin yang namanya solidaritas ya, silaturahim antara kita dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, gitu kan. Karena Islam itu sudah mengajarkan bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun ya, orang-orang yang beriman itu satu saudara, gitu kan ya. Maka mulai dari mana? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mulai dari diri, mulai dari keluarga. Perkuat silaturahim dengan keluarga kita. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Kalau ada apa-apa, komunikasikan, musyawarahkan, gitu ya. Dengan sesama keluarga dulu. Mulainya dari keluarga. Keluarga sudah begitu, baru kita merambah kepada tatanan sosial, tetangga dan lain sebagainya. Insya Allah akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Menjadi mukmin itu satu saudara, yang nantinya kalau kita sudah bersaudara, satu ikatan kuat persaudaraannya, Yahudi pun akan takut kepada kita, gitu kan ya. Kalau zaman dulu kan, zaman Rasul di Madinah, ketika di pasar, ketika datang hanya satu orang Muslim, orang Yahudi itu pada takut, Pak ya, kecil, gitu kan. Mereka tahu bagaimana kekuatan persaudaraan umat Muslim, umat mukmin itu ya, takut. Sehingga orang-orang Yahudi, ada si A, jangan ribut, jangan sampai melecehkan dia, gitu kan ya. Seperti itu. Bahkan zaman dulu ya, ketika ada seorang wanita dilecehkan ya, maka umat mukmin itu, umat Muslim akan membela kehormatan wanita itu dari depan. Orang yang paling depan tidak bisa melihat ujungnya sampai mana tuh, kaum mukmin, kaum muslim itu sampai seperti itu. Sekarang bagaimana, gitu kan ya. Ya, ada wanita dilecehkan, kadang kita cuek saja. Ada tetangga dilecehkan, cuek saja kita, gitu ya. Padahal dia tetangga kita, Muslim, atau bahkan mungkin saudara saja, gitu kan. Dengan saudara kita sudah cueknya. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sudah kita simak bersama pemaparan materi hari ini. Syukron jazilan Ustaz atas penyampaiannya, dan mudah-mudahan kita setelah mendengarkan atau setelah mengikuti kajian ini ada peningkatan ya Pak ya, ada peningkatan iman, peningkatan amal di setiap harinya, seperti itu. Itu saja. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.